Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Senin tanggal 10 Juni ya teman-teman, kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi sedikit perkembangan dari pembangunan ruas jalan tol Jogja Bawen. Kita saat ini sudah berada di sekitar STA 74 plus 600 ruas jalan tol Jogja Bawen. Di lokasi inilah nanti akan menjadi titik pertemuan antara ruas jalan tol Jogja Bawen yang dibangun at grade ataupun dengan metode tanah huruf. Ini metode tanah huruf dengan ruas jalan tol Jogja Solo yang dibangun melayang ataupun elevated. Nah, terlihat di sini di sisi sebelah barat itu terlihat sudah banyak sekali tiang-tiang dari pilar-pilar beton yang nantinya akan menjadi pondasi ataupun struktur bangunan dari jalan tol Jogja Bawen yang dibangun melayang ataupun elevated. Nah, dari sini dari STA 74 ini kita nanti akan menyusuri terus ke arah barat ataupun ke arah utara ya teman-teman. Saya sedikit bingung ini di sekitar lokasi ini. Nampaknya juga barat itu, karena mataharinya terlihat dari sana sisi kiri saya. Nah, berarti kita akan melihat perkembangan ruas jalan tol Jogja Bawen yang dibangun elevated ataupun melayang di atas dari selokan Mataram. Nanti kita akan melihat perkembangan dari pengangkatan balok girder yang sebelum lebaran kemarin sudah sempat dilakukan menggunakan alat berat jenis launcher girder. Apakah nanti sudah dilanjutkan kembali, nanti kita lihat bersama-sama. Nah, jadi terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai agar nanti teman-teman bisa melihat perkembangan secara umum dari ruas jalan tol Jogja Bawen yang dibangun melayang ataupun elevated. Dari STA 74 ini nanti kita berjalan terus ke arah barat untuk melihat perkembangannya. Nah, sebelum itu monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Bagi teman-teman yang ada kritik maupun saran, silahkan tulis di kolom komentar dan kami mohon bantuan, mohon supportnya untuk mengklik tombol sukanya ya teman-teman, tombol jempolnya yang ada di bawah itu. Nah, tentu saja kita terus berjalan menyusuri. Dari STA 74 ini kita berjalan ke arah barat teman-teman. Di sini nampak selain dari proses pengerjaan pilar-pilar ini, nampak di sini di atas truk trailer ini nampak sebuah box-box UV dengan ukuran besar sedang menunggu untuk diturunkan. Ini nampaknya di sisi kanan kiri ini nantinya juga akan dibangun sebuah saluran drainase dengan ukuran cukup besar ya teman-teman. Ada jenis begitu. Nampaknya melakukan proses galian. Nah, ini di sisi kanan kita ini nampaknya akan dibangun juga sebuah saluran drainase dengan ukuran besar. Untuk bibitnya itu mungkin ukuran 2 meter itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, nantinya akan dibangun di sisi kanan kiri itu saluran drainase dengan ukuran cukup besar. Kemungkinan nanti di kiri kanan ini nantinya tetap akan dibangun jalan inspeksi ya teman-teman. Semoga saja nantinya tetap bangun jalan inspeksi, malah diperbaiki agar lebih bagus jalan inspeksinya, sehingga masyarakat sekitar ini lebih terbantu nantinya saat jalan tol Jogja Bawen ini beroperasi, masih ada akses yang bisa dipergunakan, yaitu jalan inspeksi selokan Mataram. Nampak di sini tiang-tiang pilar dari struktur layang tol Jogja Bawen ini menggunakan 2 buah pilar ya teman-teman, kanan kiri, di sisi kanan maupun kiri dari selokan Mataram.
Beberapa pilar ini masih dalam proses konstruksi. Seperti yang ada di depan kita ini masih dalam proses konstruksi yaitu merangkai besi-besi kolom di bawah fondasi. Setelah selesai dilakukan dari proses pembuatan pengeboran fondasi, nah ini masih dalam tahap konstruksi merangkai pipa besi-besi tulangan cukup besar ya teman-teman, besi tulangannya. Nah itu yang nyerongot-nyerongot di tengah itu kemarin itu adalah borbil, kolom-kolom borbil yang tertancap ke bawah sana. Kita lanjutkan lagi. Di sini masih ada bangunan yang nampaknya nanti juga akan terdampak karena di sisi kiri kita itu terlihat sebuah pilar. Nah, ini nanti pasangannya di sekitar lokasi ini. Rumah yang masih berdiri ini namun juga mulai dibongkar. Yang di sisi sebelah kanan selokan ini nampak masih beberapa pilar masih dalam progres pengerjaan. Nantinya pilar kanan kiri ini akan disambungkan dengan disatukan dengan pilar head ya teman-teman, kepala pilar. Kepala pilar ini nantinya untuk meletakkan ataupun menaruh dari balok bibir. Kita sudah berada di sekitar SA 73 plus 928. Ini juga ada bangunan yang nampaknya masih nantinya akan terdampak. Jalan terus. Nah, di sisi kiri itu juga masih dalam tahap proses pengerjaan pilar-pilar. Ini juga merupakan fasilitas glazing pad campur dari keperluan cor beton, fasilitasnya di sini. Di sekitar lokasi ini SDA 73 plus 800 mulai dibangun dikerjakan dari pilar head. Nampak kedua pilar di sisi kanan maupun kiri sudah nampak selesai dilakukan dari proses pengerjaan pilar sehingga sudah nampak tersambung ya teman-teman antara pilar yang di sebelah kanan maupun kiri. Ini scaffoldingnya cukup besar menggunakan baja ini scaffoldingnya karena memang jaraknya itu cukup lebar, cukup panjang antara pilar yang ada di kanan maupun kiri itu cukup panjang, dan pilar headnya juga dibangun cukup besar sehingga untuk menahan sementara dari pilar head ini cukup harus menggunakan besi baja yang cukup besar untuk menahan beban berat. Di sini juga masih terlihat masih dalam tahap proses pengerjaan dari beberapa pilar. Selain itu di sini terlihat juga mulai dikerjakan pula, mulai akan dimulai menyatukan ataupun mengerjakan pilar head. Sudah mulai akan dipasang dari scaffoldingnya.
berpindah. Kita menyeberangi selokan Mataram. Sudah mulai dikerjakan dari apa namanya villaget ya teman-teman, bukan villaget. Apakah di sini malam hujan ya? Terlihat basah. Nah, di sini nanti akan dibangun sebuah terowongan sekaligus abutmen ya teman-teman. Karena di situ terlihat di sisi sebelah barat itu ada abutmen, sebelah utara itu ada abutmen yang menghadap ke arah kita. Jadi mungkin di sini nanti akan ada abutmen. Di sini akan dibangun sebuah at-grade ataupun menggunakan metode tanah uruk. Jadi tidak semua menggunakan full melayang ya teman-teman. Beberapa bagian masih nantinya akan menggunakan metode at-grade ataupun pengurukan. Seperti ini nantinya akan metode at-grade ataupun pengurukan. Kalau feeder itu sudah mulai ditumpuk di sekitar lokasi ini. Nanti masih at-grade di sekitar lokasi ini karena masih ada beberapa terowongan maupun abutmen yang dibangun. Abutmen ini menandakan dari metode pengerjaannya masih at-grade ataupun menggunakan metode tanah uruk, karena abutmen ini juga berfungsi sebagai penahan tanah uruk. Nampaknya ini di depan itu nantinya akan dikerjakan lagi melayang. Nampaknya dilanjutkan lagi ya teman-teman dari proses pengerjaan pengerjaan pengangkatan balok-balok yang menggunakan launcher ini dikerjakan lagi. Ya, dalam hal itu dengan ukuran panjang yang cukup panjang sekali. Nah, jenis launchernya sudah standby di sekitar lokasi ini. Di atas ya, standby. Dilanjutkan lagi teman-teman. Ini sudah terpasang. Kemarin itu belum kita ke sini. Atas ini sudah terpasang. Kemarin belum terpasang ya ini ya teman-teman. Kita akan melanjutkan lagi dua blok ini lagi. Ini adalah slab beton yang nantinya akan menjadi casting sekaligus penahan cor lantai jembatan. Slabnya ini di sana sudah mulai dikerjakan. Mulai terpasang dari slab betonnya. Kita nggak ada drone jadi nggak bisa melihat ya teman-teman dari atas. Kita perlu berjalan saja. Mulai terpasang, terlihat nampak sudah terpasang slab beton. Dari sini nampak nantinya akan dibangun at-grade lagi ataupun dengan metode tanah uruk. Hari ini sudah mulai ada pengerjaan, masih pagi sudah mulai ada pengerjaan.
itu. Keramaian yang ada di sini, borbil-borbilnya banyak sekali ya teman-teman, untuk mempercepat dari proses pengerjaan fondasi. Nah, jadi jalan tol Jogja Bawen ini yang dibangun elevated, itu tidak terus menyambung elevated terus ya teman-teman. Jadi ada beberapa titik lokasi yang memang nantinya masih dibangun at grade atau dengan menggunakan metode tanah uruk. Seperti di lokasi ini masih menggunakan metode tanah uruk. Masih menggunakan metode tanah uruk ya teman-teman. Saat ini masih dikerjakan dari pengerjaan pengeboran dari pondasi dari sejumlah saluran irigasi ataupun gorong-gorong yang banyak terdapat di sekitar lokasi ini, karena memang di sekitar lokasi ini masih merupakan banyak sekali lahan-lahan pertanian aktif dari warga, sehingga saat ini dikerjakan dulu dari proses pengerjaan terowongan ataupun gorong-gorong saluran irigasi. Nah, itu nampak di kejauhan itu bukit, itu nampaknya adalah lokasi yang dipergunakan untuk mengambil tanah uruk itu loh. Nah, itu yang terlihat kroak itu. Nah, kita coba sedikit berjalan lagi ke arah barat untuk melihat perkembangannya sudah jauh apa. Di situ juga nantinya akan dibangun melayang ataupun elevator. Ini masih sekitar jam 6:30 ya teman-teman. Tapi proses pengerjaan di sini masih sudah ramai sekali. Dari proses pengeboran pondasi untuk gorong-gorong maupun jembatan. Kita berjalan melihat sedikit lagi ke arah utara sana ya teman-teman. Ini masih mengerjakan dari pondasi untuk sebuah gorong-gorong saluran irigasi. Ini adalah abutmen, struktur abutmen, artinya ini nanti akan menjadi batas. Bila ke arah utara sana nantinya akan dibangun elevator kembali. Dari sini nantinya akan dibangun elevator kembali.
Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar STA 71 ya teman-teman, terus 800. Nah, nampak pilar-pilar ini sudah disatukan dengan pilar head itu sudah banyak yang terbangun. Sudah bersatu antara pilar yang di sebelah kanan maupun kiri Lokan Mataram ini sudah bisa dikerjakan. Ini masih pilarnya kurang satu lagi di sana, nanti masih ada satu lagi namun masih tempatnya belum bebas. Kita sudah sampai di STA 71 plus 600, tinggal dilakukan dari proses pemasangan maupun pengangkatan balok gider ya teman-teman. STA 71 plus 600an ini pilar sudah banyak yang terlihat selesai dikerjakan. Sedangkan yang di sebelah utara itu nampak masih dalam proses pengerjaan penyelesaian pada beberapa pilar head. Jadi memang pengerjaan dari struktur layang ruas jalan tol Jogja Bawen ini progresnya bervariasi ya teman-teman. Banyak dari progres pengerjaan ini sudah mulai dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider, juga sudah mulai dipasangi dari slab-slab yang nantinya akan menjadi lantai flyover ataupun struktur layang dari pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini. Namun juga tidak sedikit saat ini baru dilakukan dari proses pengerjaan pilar-pilar di beberapa lokasi, karena memang masih beberapa lahan ini belum selesai dilakukan proses pembebasan. Di depan itu nampak seperti contohnya, di depan itu juga masih dalam proses pengerjaan struktur dari pilar-pilar ini, karena memang di situ masih ada sebuah makom nampaknya yang juga belum selesai untuk dipindahkan. Juga beberapa rumah warga tadi nampak masih belum selesai dari proses administrasinya, belum selesai dibongkar, sehingga beberapa pilar belum bisa dikerjakan. Beginilah sedikit gambaran dari progres pembangunan jalan tol Jogja Bawen yang terus kita lihat, kita pantau dari proses pengerjaan struktur layangnya. Pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Juni, sudah nampak banyak kemajuan, banyak kegiatan yang dikerjakan di sekitar proyek pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini. Semoga saja jika yang tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari Panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Bawen terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya.
Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.